Baik, sekali lagi selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat mengikuti kelas PIK pengajaran iman Kristen bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke 33 bagian akhir, saudara-saudara ya. 2 Tawarik pasal yang ke-33, kita akan membaca ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, 2 Tawarik 33. 2 Tawarik 33 ayat 21. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Saya ulang ayat 23. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami malam hari ini sungguh bersyukur untuk kesempatan Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk boleh belajar, memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip yang Tuhan munculkan sehingga kami boleh dipimpin, diterangi, dikuatkan, dibangunkan, disegarkan kembali dengan prinsip kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Filemon yang sedang sakit, Pak Emon. Berdoa juga untuk Pak Dimas yang habis jatuh di negara. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia yang juga sedang mengalami sakit matanya, dan Tuhan, kami memohon pemulihan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang terganggu kesehatannya atau mengalami hal-hal yang kami tidak tahu persisnya. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa dan sembahyang kami. Kami mohon berkat-Mu sekali lagi, anugerah, kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kami boleh memikirkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, Raja Amon adalah raja ke-15 yang ada di dalam kerajaan Yehuda. Sebelum kita belajar Raja Amon, kita sudah belajar Raja Manasye, bapaknya. Raja Manasye, raja yang jahat, lalim, tetapi di akhir hidupnya, dia bertobat. Sebaliknya, saudara, Raja Amon, anaknya ini, akhirnya menggantikan bapaknya Raja Manasye. Dan saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam 2 Tawarik, ini dijadikan satu pasal, saudara, satu rangkaian, dan para teolog perjanjian lama, beberapa komentari perjanjian lama, ini dijadikan satu, saudara ya. Antara Manasye dan Amon itu dijadikan satu. Dan ini merupakan antitesa, ya, kebalikan begitu ya. Jadi Raja Manasye
itu awalnya dia jahat, lalim, tetapi dia bertobat. Sebaliknya Raja Amon tidak, saudara. Dia kebalikan daripada bapaknya itu. Dan saudara-saudara, masa pemerintahnya tidak terlalu lama. Dia cuma memerintah 2 tahun. Dan menurut kesaksian Alkitab, ya, Amon berumur 22 tahun waktu dia menjadi raja. Dan dia hanya 2 tahun, maka dia akhirnya, saudara, dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Kita tidak diberitahu kenapa dia dibunuh oleh pegawainya, tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, rakyat akhirnya marah dan membunuh pegawai yang membunuh Raja Amon. Dan tadi kita sudah baca di dalam ayat 25, rakyat akhirnya mengambil anaknya Yosia, diangkat menjadi raja. Minggu depan kita akan membahas mengenai Yosia. Yosia nanti kebalik lagi, saudara, antitesa daripada Amon. Yosia itu nanti merupakan puncak reformasi, ya, gerakan reformasi yang sudah mulai dari Perjanjian Lama dan ada di dalam Raja Yosia. Minggu depan kita akan melihat itu. Nah, saudara-saudara, Raja Amon, kita kembali di sini, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ia melakukan penyembahan kepada berhala dan menerima sepenuhnya penyembahan berhala secara besar-besaran seperti yang dilakukan oleh almarhum ayahnya Manasye ketika Manasye belum bertobat. Nah, saudara-saudara, Manasye kita sudah belajar di tengah hidupnya setelah Tuhan buang, dia merendahkan diri, dia bertobat, dan akhirnya dia dikembalikan masa pemerintahannya oleh Tuhan. Dan Manasye memimpin cukup lama, saudara, 52 tahun. Dia lebih lama daripada Daud, lebih lama daripada Salomo. Nah, kita kembali, saudara, ke Raja Amon. Amon justru singkat sekali. Singkat sekali dia. Dan tidak diketahui, saudara, alasannya apa, sehingga pegawai-pegawainya melakukan kudeta, membunuh itu. Dan saudara-saudara, Raja Amon ditumpas oleh Allah karena dia tidak bertobat dari segala kejahatannya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan saudara-saudara, patung-patung berhala yang pernah dibuat oleh ayahnya, itu justru tidak dibongkar, tapi justru dibangun kembali, saudara. Nah, inilah, saudara, yang bagi scholar Perjanjian Lama mempercayai bahwa inilah yang menyebabkan dia dijatuhkan dari pemerintahan. Sekali lagi, saudara-saudara, nanti saya akan saya akan beberapa kali akan kembali kepada Manasye sebagai antitesa. Karena di dalam Tawarik ini ditulis dengan cantik, menuliskan sosok Manasye dan Amon itu menjadi satu paket, ya. Dan ini penting bagi kita hari ini. Mari kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Raja Amon ini. Yang pertama, kita melihat, saudara, pelajaran yang pertama dari Alkitab, saudara, teladan buruk sekaligus antitesa dari orang tuanya. Saudara-saudara, teladan yang buruk, profil Raja Amon merupakan akibat keteladanan yang buruk dari Manasye, bapaknya, dari orang tuanya. Dan saudara-saudara, akhirnya dia meneladani yang buruk, dia tidak meneladani yang baik. Dia menjadi antitesa daripada orang tuanya, Raja Manasye, yang memerintah paling lama dalam kerajaan Yehuda. Saudara melihat tadi di dalam ayat yang ke-22 dan 23, saudara perhatikan ayat 22 dan 23. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Jadi dia meniru kejahatan bapaknya. Dia meniru kelalimannya bapaknya. Dia meniru
hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan dari bapaknya. Tetapi dia tidak meniru pertobatan bapaknya. Saudara, mari kita lanjut lagi. Yaitu apa? Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Ayat 23. Ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Saudara-saudara, kalau kita sudah belajar Manasye, itu jahat lalim. Dia mempersembahkan anaknya. Dia haus darah. Dia menumpahkan darah banyak orang yang tak bersalah. Termasuk Nabi Yesaya. Tetapi saudara, ini rupanya ditiru oleh Amon. Ayat Alkitab mengatakan Amon makin banyak kesalahan. Manasye bertobat, tapi Amon tidak. Amon meneladani kejahatan ayahnya. Dia tidak meneladani pertobatan ayahnya. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang punya anak, yang sebagai orang tua. Saudara harus ingat, saudara ya. Ini anak-anak kita itu lebih mudah menangkap, meneladani hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang keji dari kita ini daripada pertobatan kita. Saudara mungkin berkata kepada anakmu, saya mungkin berkata kepada anakmu, papa ini sudah bertobat, mama ini sudah bertobat, bapak sudah bertobat. Tetapi tidak semudah itu. Anak-anak kita, dia akan melihat, dia akan meniru kejahatan kita lebih mudah daripada pertobatan kita. Kejahatan Manasye begitu mudah direkam, ditangkap, diteladani, dilakukan. Sebaliknya, saudara-saudara. Kerendahan hati Manasye bertobat di hadapan Tuhan tidak dilakukan oleh Amon. Saudara-saudara, anak kita itu auto berdosa. Kita melihat dari Alkitab, itu adalah warisan dari Adam. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa, kata kitab suci. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi saudara jangan berasumsi bahwa anak-anak kita itu auto bertobat, auto beriman. Tidak, saudara. Tetapi saudara dan saya harus sadar bahwa anak-anak kita itu auto berdosa, warisan daripada Adam. Pertobatan itu anugerah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertobatan itu anugerah, tidak serta-merta, tidak otomatis, tidak bisa dengan mudah. Lalu saya melihat orang bertobat, saya ingin bertobat. Kalau nggak ada campur tangan yang dari Tuhan, tidak mungkin manusia itu bisa bertobat. Kalau nggak ada dari Roh Allah, tidak mungkin manusia bisa bertobat. Ini yang saudara dan saya harus ingat baik-baik. Saudara, jangan pikir kalau kita sudah bertobat, lalu anak kita akan baik-baik. Tidak. Tidak. Jangan berpikir kalau saudara sudah tidak berbuat dosa lagi, saudara meninggalkan kejahatan, lalu anak saudara itu akan otomatis akan bertobat. 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan. Berapa banyak anak pendeta, anak hamba Tuhan, anak majelis, justru yang akhirnya membuat kejahatan yang lebih jahat daripada anak orang-orang yang biasa. Maka saudara dan saya harus belajar dari Alkitab. Alkitab sudah mengingatkan kepada kita. Makanya itu saudara-saudara, saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, kadang-kadang kita ini terlalu naif. Ya, untuk menjadi dokter harus sekolah. Untuk menjadi guru harus sekolah. Di sini ada mahasiswa untuk mempersiapkan menjadi guru olahraga. Ini anak saya dari Wamena. Dia sedang kuliah di Singaraja.
dia sedang kuliah sebagai guru olahraga. Dan saudara-saudara, dia harus menempuh bertahun-tahun, saudara-saudara. Bertahun-tahun untuk menjadi guru olahraga. Dia harus tinggalkan kampung halamannya. Di sini juga ada anak saya, mahasiswa saya, dan mereka sedang studi, mereka sedang sekolah. Meninggalkan keluarganya jauh demi untuk mempersiapkan tugas tanggung jawab. Tetapi saya mau tanya, adakah sekolah untuk menjadi orang tua? Waktu kita menikah, adakah sekolah untuk menjadi orang tua? Maka kalau kita menikah tanpa ada pelajaran yang benar, tanpa ada pelajaran pranikah, saudara-saudara, itu resikonya lebih besar, saudara. Saudara, gamblingnya lebih besar. Tetapi saudara berbalik tanya kepada saya, saudara, kalau ada kelas pranikah, apakah ada jaminan? Tentu tidak ada jaminan. Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi saudara-saudara, bayangkan kita itu ya nggak fair, kita nggak adil dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya membimbing beberapa waktu ya, membimbing pemuda-pemudi yang akan masuk di dalam jenjang pernikahan. Mereka selalu mengeluhkan, ngapain sih Pak menikah aja pakai sekolah, menikah aja pakai kelas pranikah. Saudara-saudara, mereka menggampangkan, mengentengkan. Mereka tidak sadar ada natur keberdosaan itu. Maka sekarang saya, saudara-saudara, setiap kali ada yang menikah, saya memberikan buku yang itu sangat baik. Ada satu buku, Perang Kata-Kata. Saya menyesal membaca buku itu setelah saya sudah menikah belasan tahun. Saya mengeluarkan banyak kalimat yang menyakiti istri saya. Saya mengeluarkan banyak kalimat yang menyakiti anak-anak saya. Saya menyakiti banyak orang dari mulut saya ini. Waktu kalau andai kata umpama, misalkan saya membaca buku itu, mungkin saya lebih sedikit kurang dosa dari kata-kata saya. Maka sejak itu saya berkomitmen, saya memberikan hadiah, dan selalu saya bilang kepada pasangan yang masih muda itu, bacalah buku ini, pelajarilah buku ini, ingat baik-baik. Saudara-saudara, itu membekali. Dan sekarang saya akan gunakan buku itu menjadi buku wajib untuk dibaca bagi pasangan yang akan masuk di dalam pernikahan yang saya akan bimbing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita pikir, oh saya sudah Kristen, pasangan saya sudah Kristen, saya sudah lahir baru, calon saya juga sudah lahir baru, kami sudah melayani, papa saya melayani, mama saya melayani, oh saya orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu mengeluarkan anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak tentu. Amon tidak demikian. Amon tidak demikian. Maka saudara-saudara, mari kita lebih memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan anak-anak. Anak-anak akan mencontoh lebih mudah hal-hal yang jahat, hal-hal yang lalim, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena di dalam dirinya ada hukum dosa yang menguasai setiap manusia. Kecuali dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan firman itu yang akan menyucikan dan menguduskan orang. Berdoalah untuk anugerahnya. Berlaku untuk keluarga kita, anak-anak kita. Saya punya anak satu persatu saya injili. Dari mulai kecil saya injili. Anak saya yang pertama saya injili. Saya pada waktu itu tidur bersama dengan dia. Dia masih kecil. Anak saya itu, waduh, geraknya banyak sekali, saudara. Dia banyak aktif sekali. Sambil mau tidur, dia masih main-main, masih jungkir balik. Saya diamkan aja. Lalu saya tanya, andai kata papamu mati hari ini, Tuhan panggil papa dan meninggal malam ini, kamu bagaimana? Dia masih dengan jungkir-jungkir balik. Dia mengatakan, aku ikut, Pak. Waduh, berarti dia tidak mengenal dan mengerti tentang kematian. Saya diamkan. Setelah beberapa lama waktu lagi, kami mau tidur bersama. Saya mempunyai kebiasaan
selalu mentidurkan anak-anak saya. Selalu waktu masih kecil-kecil saya tidurkan, saya temani mereka sambil bercerita. Lalu kali ini saya tidur, saya ajak, saya katakan, kalau papamu mati malam ini, kamu bagaimana? Tiba-tiba anak saya, dia dengan sedih, dia mengatakan, enggak Pak, jangan papa mati. Lalu saya baru sadar, oh dia sudah mulai mengenal tentang kematian. Saya mengatakan tidak bisa. Semua manusia akan mati. Semua akan menghadap Tuhan. Kamu juga akan mati. Papa juga akan mati. Mama akan mati. Semua manusia akan mati karena dosa. Saya mulai Injil. Manusia berdosa. Manusia harus menghadapi maut. Hukuman Tuhan, murka Allah. Lalu saya mengatakan, kecuali engkau di dalam Kristus Yesus. Kamu mau nggak percaya Yesus Kristus? Dia jawab, mau Pak. Kamu mau nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Mau. Maka malam itu sebelum tidur, saya ajak dia berdoa. Ikuti kalimat Papa demi kalimat. Dia ikuti, dia berdoa. Saya injili anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, istri saya, mama saya, kakak saya injili. Kadang-kadang penginjilan kepada keluarga sendiri itu lebih sulit daripada kepada orang lain. Tetapi saudara harus belajar peka. Dan saudara jangan pikir kalau saya sudah bertobat, semuanya otomatis. Tidak. Lalu saudara akan bertanya, bagaimana jikalau kamu bertobat, engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan? Bagaimana dengan kalimat itu? Betul, itu firman Tuhan tidak salah. Dan itu benar adanya. Karena firman Tuhan. Tetapi kalimat itu, ayat itu tidak serta-merta. Itu tidak auto selamat. Tetapi itu mau membuktikan, mau menyatakan bahwa pintu keselamatan terbuka bagi keluarga kita. Pintu keselamatan itu terbuka bagi seluruh isi rumah kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak sadar, poster gereja tidak diinjili. Kadang-kadang kita nggak sadar, satpam di gereja kita juga tidak kabarkan Injil. Kita tidak kabarkan Injil kepada pembantu atau asisten rumah tangga di tempat kita. Kita nggak sadar. Dan kita abai dengan saudara-saudara, sekali lagi ini pelajaran bahwa teladan yang buruk itu lebih mudah ditangkap. Seperti Amon. Bapaknya bertobat, tetapi dia tidak meneladani pertobatan. Dia tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti Manasye merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi dia justru makin berbuat jahat. Jadi saudara-saudara, selalu ingat bahwa anak-anak kita melihat, mengamati, memantau, meneladani. Saudara-saudara, kalaupun anak itu, anak saudara meneladani engkau yang baik, engkau yang bertobat, anugerah Tuhan semata-mata berlaku di dalam. Dan itu yang selalu saya minta kepada Tuhan. Anugerah untuk setiap anak saya, setiap keluarga saya, setiap jemaat Tuhan, setiap saudara yang mendengar kelas Speak Online ini. Supaya Tuhan terus beri pertobatan. Pertobatan yang senantiasa di dalam. Ini yang pertama. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Saudara-saudara lihat. Dikatakan ayat 23. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahan. Saudara-saudara, rupanya Amon ini tinggi hati, sombong. Saudara, Bapak, Ibu, pendengar Speak Online dimanapun Anda berada. Kesombongan itu adalah lawan dari pertobatan. Kenapa orang tidak mau bertobat? Karena sombong. Dan kalau saudara lihat, saudara, di dalam ayat 33, ayat 12. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 itu bandingkan dengan bapaknya Manasye. Pasal 33 ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya
Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Lalu kita loncat ayat 23. Tidak demikian dengan Amon. Amon malah makin banyak kesalahannya. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia sombong. Dia merasa bisa. Saudara-saudara, bapaknya berusaha melunakkan hati Tuhan. Bapaknya berusaha minta pertobatan. Bapaknya berusaha merendahkan dirinya. Tetapi ini antitesa, terbalik sekali dengan Amon. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Malah semakin banyak kesalahan. Saudara-saudara, pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Natur kesombongan manusia memang menjadi kunci penting dan berkaitan dengan pertobatan. Bagaimana dia bersikap di hadapan Tuhan. Manusia dengan kesombongannya merasa diri tidak perlu tobat, tidak perlu pertolongan Tuhan, tidak perlu campur tangan Tuhan. Saya bisa. Merasa diri mampu, merasa diri kuat, merasa diri hebat. Saudara-saudara, merasa diri masih bisa berbuat, masih bisa keluar di hati. Jerry Bridges mengatakan penyakit kesombongan merupakan mudah terlihat dari dalam diri orang lain. Tapi kita sangat membencinya, tetapi tidak di dalam diri kita. Saya ulangi. Penyakit kesombongan itu merupakan mudah terlihat di dalam orang lain, diri orang lain. Dan waktu kita lihat orang lain sombong, kita tuh benci sekali. Kita marah, kita sebel. Tetapi kita waktu dirinya sendiri sombong, tidak sadar. Saudara kalau lihat orang sombong, saudara akan jengkel, songok sekali orang ini. Sombong sekali. Saudara akan marah. Tetapi kalau engkau sombong, engkau tidak rasa marah. Tidak rasa apa-apa. Sombong itu, saudara, mempunyai sifat kompetisi. Sombong itu Jerry Bridges menguraikan ya. Kesombongan manusia itu memang memiliki sifat aspek superioritas gitu. Dia merasa lebih daripada yang lain. Menganggap diri lebih benar, menganggap diri lebih hebat, lebih kuat, lebih mampu, lebih kaya. Nggak perlu campur tangan Tuhan. Saya lebih perkasa. Jadi dia merasa superior. Anggap diri lebih baik daripada orang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang setara dengan dia, apalagi lebih dari dia, dia tidak terima. Dia akan berkompetisi karena dia ada aspek superioritasnya. Selalu ingin menonjol, selalu ingin diutamakan, selalu ingin yang muncul. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya mempunyai sifat yang seperti itu. Maka kadang-kadang saya dalam pembicaraan, dalam konversasi, saya kadang waktu mau ngomong, saya bilang, aduh, tolong ya, tolong. Saya kalau ngomong takut juga dihitung-hitung jasa. Saya kalau ngomong takut juga dikatakan sombong. Lalu saya dulu juga sering mengatakan, sombong boleh asal ada modal. Saudara, sombong boleh tapi ada modal. Saudara nggak ada modal tapi sombong, wah itu cilaka. Tetapi setelah saya pikir-pikir kalimat itu tidak benar juga. Tidak benar juga. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan menjadi musuh orang yang congkak hati. Jadi saudara-saudara, meskipun kau punya modal, janganlah sombong. Apalagi kalau engkau nggak punya modal, sudah nggak punya modal, sombong. Aduh, celaka lagi. Tapi Alkitab tetap mengatakan, jangan engkau sombong. Karena Tuhan itu benci sekali dengan orang yang sombong. Mari kita baca ayatnya. Supaya saudara dan saya selalu ingat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus
4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Tuhan itu membenci, menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani mereka yang rendah. Maka saudara-saudara, mari kita belajar. Walaupun kita ada modal untuk sombong, lebih baik tetap jaga diri, saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta belas kasihannya Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Saya bacakan, diulangi lagi oleh ayat firman Tuhan. Dan ini dikutip dari perjanjian lama, saudara. 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Ayat yang sama sudah dikutip dari Amsal Soleman. Tuhan menentang orang yang congkak. Jadi kita perlu waspada, saudara, dengan kesombongan diri kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita tuh, oh saudara saya nggak pernah sombong, saya ini makanya ikut kelasmu, saya ikut belajar kelasmu. Saudara-saudara hati-hati. Ini kita juga dari beberapa latar belakang gereja. Tanpa disadari, saudara-saudara. Kita itu kadang-kadang juga sombong doktrin, saudara. Kesombongan karena doktrin yang benar. Lalu kita sombong, saudara. Kesombongan doktrinal tanpa disadari. Hari ini juga sedang merebak dan mendirikan kebenarannya sendiri, saudara. Ini superioritas rohani. Ada orang ya, saudara ya. Ada orang. Kalau dengar khotbah di satu gereja ya, dia kalau tahu, oh ini pengkhotbahnya nggak bagus, dia nggak ke gereja. Nggak ke gereja. Dia kalau ada pengkhotbah yang baik, oh baru dia ke gereja. Jadi dia menentukan pengkhotbah yang baik, nggak baik, itu dia yang menentukan. Lalu saudara-saudara, ada juga ya saudara ya, di kelas ini pun, di kelas PIK ini, ada juga saudara. Yang mengatakan, oh kalau nggak Sundoro, nggak enak. Kalau nggak Sundoro, nggak enak. Kalau si A, si B, nggak enak. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan-jangan kita sombong doktrinal. Kita mulai pilih-pilih. Saudara-saudara, ada orang memang dalam pembawaan khotbahnya. Tidak seperti orang-orang tertentu. Gaya retorikanya berbeda. Gaya penyampaiannya berbeda. Tetapi saudara dan saya, harus sadar, kadang-kadang Tuhan memakai orang yang sederhana itu dengan penuh kuasa. Spurgeon, Charles Spurgeon, saudara, itu orang yang pengkhotbah yang luar biasa hebat. Tetapi dia waktu masih belum jadi Kristen. Dia satu kali dalam perjalanan hujan, dia berteduh di satu gereja. Karena hujan, dia berteduh di satu gereja. Dan di gereja itu sedang ada persekutuan dan sedang disampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah sang majelis, karena hamba Tuhan tidak hadir. Sang pendeta tidak hadir, sang majelis ini menggantikan pendeta itu berkhotbah. Dan sang majelis ini dikenal khotbahnya, yang membuat orang tidur lelap nyenyak di gereja. Itu dikenal. Sehingga kalau majelis ini khotbah, kebanyakan jemaat pasti tidur lelap. Jangan lupa konteks waktu itu awal abad-abad 19-an, saudara ya. Listrik masih jarang, maka redup, dingin, orang habis kerja sebagai petani, banyak orang yang lelah datang ke gereja, dan banyak yang tertidur kalau si majelis ini berkhotbah. Tetapi justru Charles Spurgeon itu berteduh, dan dia mendengarkan khotbah yang membosankan itu. Dan dia bertobat. Dia menangis,
menerima Tuhan Yesus, Tuhan pakai Spurgeon sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Spurgeon dikenal pengkhotbah yang hebat sekali. Saudara-saudara, kita perlu waspada. Hati-hati. Hati-hati. Saya kadang-kadang dipuji oleh orang. Saya tidak mau pusing. Wih, khotbahmu bagus ya. Masuk kanan, keluar kiri. Atau masuk kiri, keluar kanan. Puji Tuhan. Tetapi juga ada orang yang mengatakan, ih, aku benci, gak suka dengan khotbahmu. Saya pun tidak sakit hati. Saya sudah biasa. Saya mau tanggapin biasa saja. Karena saya percaya, dialah Tuhan sendiri yang bekerja, melampaui dari apa yang mampu saya sampaikan. Saya menemukan orang-orang yang puji-puji khotbah saya, akhirnya dia yang mentusuk saya dari belakang. Saya menemukan orang yang benci sekali dengan khotbah saya, akhirnya mereka menjadi loyalis. Mereka menjadi fans khotbah-khotbah saya. Ada satu bapak hari ini ada di Pupuan. Hari ini ada di Pupuan. Tiap kali saya naik mimbar, dia benci sekali. Dia tidak mau hadir. Tiap kali saya berkhotbah, dia tidak mau hadir. Tetapi karena satu waktu khotbah itu diganti jadwalnya. Harusnya pendetanya, tapi diganti saya yang berkhotbah. Sebaliknya, waktu saya jadwal berkhotbah, diganti oleh pendetanya. Saudara-saudara, waktu saya jadwal khotbah, dia sengaja nggak mau datang. Tetapi ketika diganti tanpa pengumuman, harusnya pendetanya, tapi saya berkhotbah. Hari itu, dia berubah. Dan sejak saat itu, saya adakan kelas di mana-mana, dia selalu ikut. Dia selalu dengar, dia menjadi fans saya. Dia menjadi loyalis. Tetapi ada orang-orang yang puji-puji saya, dekat sekali. Wih, puji-puji saya. Tapi akhirnya dia tusuk saya dari. Maka saya tidak mau pusing. Dan di sini ada hamba-hamba Tuhan. Di sini ada yang mengikuti adalah, ada hamba-hamba Tuhan, ada majelis. Saudara, saya ingatkan. Saudara, di sini ada juga mahasiswa-mahasiswa saya teologi. Saudara, jangan terpaku dengan pujian manusia. Saudara harus terus menjaga diri, menjaga kerendahan hati, saudara. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di antara sesama. Anggaplah yang lain lebih utama daripada diri. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi saudara-saudara, kesombongan itu bisa dalam bentuk pencapaian. Kesombongan tadi bisa juga sampai seperti makanan tadi, yang seperti tadi ditanya sebelum kelas kita. Itu seperti superioritas rohani. Apakah engkau tidak makan makanan yang dari persembahan, lalu engkau lebih rohani? Apakah saya makan, lalu saya tidak rohani? Apakah ketika saya makan, saya lebih dekat dengan Tuhan? Apakah saya tidak makan, saya lebih dekat dengan Tuhan? Saudara-saudara, ini jangan-jangan superioritas kesombongan rohani. Tetapi kalau saya makan, ada orang yang jatuh di dalam dosa, ada yang jatuh, ya sudahlah, saya tidak makan. Ini tandanya saudara merendahkan. Tetapi kalau saudara, makanan itu dapat dari tetangga, lalu saudara buang, jangan-jangan saudara sombong sekali. Ada sebagian orang yang tidak bisa makan hari itu, saudara buang-buang makan. Saudara buang anugerah Tuhan. Jangan-jangan itu sombong rohani, saudara. Kesombongan itu bisa dalam banyak macam, saudara. Kesombongan dalam bentuk pencapaian itu paling gampang. Kesombongan dalam bentuk kemampuan itu paling gampang. Kesombongan dalam bentuk prestasi itu gampang. Tapi bisa dalam bentuk usaha, tuh saya sudah berhasil. Kamu harus ikutin saya. Ini loh, ini motivator yang hebat. Saya bisa dalam bentuk olahraga. Lihat tuh, saya kuat, saya sehat, saya hebat. Kesombongan bisa dalam bentuk akademik. Lihat tuh, kamu nggak tahu saya cum laude, saya summa cum laude. Saudara, kesombongan itu bisa dalam bentuk profesi. Lihat tuh, jabatan saya. Saya pemimpin, saya direktur. Lupa dengan kedaulatan Allah yang memiliki kontrol atas segala sesuatu. Lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat. Tuhan juga yang merendahkan orang. Lupa bahwa ada tangan Tuhan yang memelihara. Ini, saudara.
Jika diperhatikan bentuk kesombongan atau kejahatan yang dilakukan oleh Raja Amon, saudara. Saudara, dia sombongnya apa? Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu. Mari kita lihat ya, di bagian lain ayat yang lain. Tadi kita lihat dari 2 Tawarik. Mari kita lihat di dalam bagian yang lain, saudara. Yaitu di mana? Raja-raja. Di Raja-raja, kita akan menemukan satu hal yang indah, saudara. Raja-raja, pasalnya yang ke 21, perhatikan ya. Dua Raja-raja 21, ya, ayat 21 dan 22. Saudara kan bisa menemukan kesombongannya itu. Amon itu. Ayat 21 dan 22. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ini tidak ada data ini di dalam 2 Tawarik. Tetapi raja-raja memunculkan kalimat itu. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu dalam hal kejahatannya, beribadah kepada berhala-berhala, lalu sujud menyembahkan, merendahkan dirinya kepada berhala, tidak merendahkan kepada Tuhan. Lalu dia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang, tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jangan-jangan engkau lah orangnya. Engkau sudah lama tidak ibadah, engkau sudah lama tidak berdoa, engkau tidak lama tidak membaca Alkitab, engkau sudah lama mungkin tidak menganggap Tuhan itu yang memimpin hidup. Saudara-saudara, mari kita selalu ingat, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah. Karena itu sekali lagi, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikannya pada waktu. Tetapi kalau tidak, Tuhan akan buang. Tuhan akan buang. Nah, ini pelajaran yang ketiga, saudara. Pelajaran yang ketiga daripada Raja Amon. Perendahan dari Tuhan itu nyata, saudara. Terjadi, saudara. Tuhan rendahkan Amon ini, saudara. Melalui apa? Ya dibunuh akhirnya. Dibunuh oleh pegawainya. Ada kudeta. Tetapi saudara, dia anggap sepi, saudara. Dari mana anggap sepi? Loh, itu bapaknya itu, saudara. Sudah bertobat, kok dia nggak mau bertobat juga? Jadi saudara-saudara, ya Tuhan juga anggap sepi, saudara. Anggap sepinya apa? Saudara perhatikan di situ ya. Ayat 24, kembali ke 2 Tawarik. 2 Tawarik. Ayat yang ke-24, saudara perhatikan lagi. Itu ada hal yang menarik. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istana. Dia dibunuh di istananya, terus ayat 25. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini saudara kalau baca lebih teliti, saudara bandingkan dengan raja-raja yang lain. Setiap kali raja-raja mati, selalu dikasih ada embel-embel. Maka dikuburkan di kuburan raja-raja. Ini tidak. Amon tidak. Tidak ada. Kita cuma dikasih tahu bahwa dia dibunuh di istananya. Setelah itu tidak ada berita penguburan. Tidak ada penguburan. Saudara bandingkan ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20 masih di dalam 2 Tawarik 33 ayat 20. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan. Ini loh, Manasye itu dikuburkan. Nanti saudara lihat lagi yang lain, Hizkia juga sama. Hizkia itu ayat 33, pasal sebelumnya 32. Dan dikuburkan di dalam pendakian ke kuburan anak-anak Daud. Itu dijadikan satu.
Ini mau bicara apa toh? Kamu dianggap sepi, kamu tidak diperhitungkan. Amon, kamu tidak diperhitungkan. Kamu tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu tidak diperhitungkan. Kamu tidak masuk dalam kuburan, kompleks kuburan raja-raja itu. Tidak. Jadi saudara-saudara, ini mau ngomong bahwa engkau dianggap sepi oleh Tuhan karena engkau menganggap sepi Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu akan lenyap dan tak berbekas. Setiap kejahatan ada ganjarannya. Namun setiap pertobatan ada pemulihan dari Allah. Allah yang memberi dan ia pula yang mengambil. Amon tidak mau bertobat, Amon tidak mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti ayahnya. Maka Allah juga merendahkan dengan memunculkan gerakan yang bersepakat melawan Amon dan membunuhnya di istananya. Bukan dikubur di istananya, tetapi dibunuhnya di istana. Tidak diceritakan di mana penguburannya, bagaimana penguburannya, tidak tahu. Tidak tahu. Direndahkan oleh Tuhan, dianggap sepi. Catatannya selesai. That's it, finito. Sudah, hasta la vista, baby. Selesai sudah. Kamu end. Nggak ada penguburan juga. Tidak ada prestasi. Manusia yang sombong. Nggak ada prestasi. Singkat pemerintahannya. Saudara kembali ke bapaknya Manasye yang begitu jahat, keji, tapi dia merendahkan diri dan bertobat. Tuhan pulihkan, dikembalikan ke kerajaannya. Dan dia, saudara-saudara, memerintah sampai 52 tahun. Saya berdoa kiranya jangan sampai kesombongan kita itu menjauhkan diri dari pertobatan. Tetapi sebaliknya, saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya engkau ditinggikannya pada waktu. Saudara, di sini ada para lansia yang ikut. Ada saudara-saudara kita di negara yang sedang mengikuti kelas ini. Para lansia. Saya yakin ini lansia ini rendah hati. Jangan sampai lansia itu sudah lansia masih sombong. Sudah lansia sombong lagi. Sudah kena stroke masih sombong lagi. Sudah kena sakit yang inilah, sakit itu, sakit ini. Masih sombong. Waduh. Tuhan nanti anggap sepi. Mari kita merendahkan diri. Lalu yang muda-muda di sini, oh saya masih kuat, saya masih hebat, saya belum ada sakit, saya belum ada diabetes, saya belum ada kolesterol, saya belum ada tensi. Engkau sombong? Hei anak muda, tadi kita sudah baca di dalam Petrus, hai anak-anak muda, jangan kau sombong. Tuhan tidak peduli engkau muda, Tuhan tidak peduli engkau setengah baya, Tuhan tidak peduli engkau lansia. Tuhan tidak peduli posisimu apa, jabatanmu apa. Kalau engkau sombong, Tuhan akan rendahkan. Tuhan akan anggap sepi engkau. Saudara, tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan. Mari, saudara-saudara. Saya harap saudara yang mendengar, yang mengikuti kelas ini. Mari. Saya seringkali, bukan kadang-kadang, saya seringkali juga begitu. Kalau saya mendengar pengkhotbah yang lain, kadang-kadang saya mulai, kok khotbahnya begini ya? Kok khotbahnya begini ya? Kok begini ya? Kok begini? Kok begini? Kok begini? Saya mengatakan, Tuhan, ampuni kesombongan. Jangan-jangan saya sombong rohani. Ada pengkhotbah yang mungkin masih belajar, mungkin masih baru, atau mungkin dia khotbahnya terbata-bata. Saya belajar mencari apa yang Tuhan mau saya tangkap. Kehendak Tuhan, apa yang saya harus kerjakan dari khotbah. Hingga saya juga mengingatkan saudara-saudara, ya jangan terlalu pilih-pilih dengan pengkhotbah. Tetapi, hai, di sini juga ada para pengkhotbah. Saudara pengkhotbah, saya kemarin melayani di Singaraja dengan salah satu mahasiswa saya dan malam hari ini dia hadir. Dia ikut juga di sini di kelas Speak Online. Saya mengatakan kepada dia, kelak kamu menjadi pengkhotbah, siapkan khotbah itu dengan baik. Khotbahkan dengan seluruh hatimu, dengan segenap pikiranmu.
persiapkan sedetail mungkin, sebagus mungkin. Biarkan nanti sisanya Tuhan izinkan dan Tuhan yang bekerja. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Apalagi kalau saudara sudah sering hampir tiap minggu naik mimbar. Kadang-kadang overconfident, hati-hati. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekan saya sepelayanan. Kita perlu waspada. Mari kita ingat bagaimana waktu kita pertama kali berkhotbah. Kita berdoa, kita ngotot, kita berlutut. Kita cari referensi sedemikian rupa. Mari kita pertahankan itu. Saya sampai hari ini masih terus kerjakan. Dan saya terus berdoa, Tuhan beri saya firman. Beri saya firman. Berapapun orang yang Tuhan munculkan. Saya akan layani dan saya akan berkhotbah. Dan khotbah saya sama seperti sekarang ini yang saudara rasakan. Saya berkhotbah dengan 2 orang, 1 orang. Saya akan tetap berapi-api. Saya khotbah dengan 50 orang. Satu kali saya melayani di Kalimantan Timur, saudara. Dicolek sama hamba Tuhannya. Pak, pernah khotbah berapa banyak? Saya diam saja, saya hanya senyum. Ya. Lalu saudara-saudara dia colek. Ini yang datang ada 2.500. Saya waktu naik mimbar saya juga kaget, saudara-saudara. Itu orang berjubel-jubel di luar gereja. Sampai di luar gereja. Saya berkhotbah itu hampir 1 jam lebih, saudara. Dan seringkali mic-nya tidak berjalan dengan baik. Saya berkhotbah tanpa menggunakan mic. Dan masih di bagian belakang bisa mendengar suara saya. Saya bersyukur Tuhan kasih saya suara yang keras. Sehingga seringkali di desa-desa, di daerah-daerah yang tidak ada mikrofon, itu saya masih bisa. Tuhan kasih kemampuan menjangkau. Di Tembagapura, di Papua, saudara. Saya juga diundang berkhotbah. Lalu saya berkhotbah. Dia mengatakan, ya kami orang yang paling cuma ada 200 orang Pak Sundoro. It's okay, saya bilang. Saya akan layani. Tetapi waktu saya naik mimbar, panitia mengatakan ada 3.000 orang. 3.000 orang. Saya kaget sekali itu sampai duduk di sebelah-sebelahnya. Sampai duduk di pinggir-pinggir, sampai di bagian bawah itu mereka duduk ada 3.000 orang. Dan ketika altar call diberikan, begitu banyak orang yang maju ke depan. Saudara-saudara sekali lagi, rendahkan dirimu, jangan sombong. Jangan sombong. Saudara dan saya tidak sadar kadang-kadang kita sombong rohani. Itu sebabnya saudara, siapapun yang berkhotbah, kita sudah berdoa, dia hamba Tuhan, urapi dengan rohmu yang kudus ya Tuhan. Mari kita hargai itu. Jangan-jangan saudara lah yang sombong rohani itu. Saudara akan melakukan kesalahan yang besar. Bahkan mungkin lebih besar daripada Amon. Jika Anda melakukan itu, segeralah bertobat. Rendahkan diri. Allah akan mengampuni engkau. Dan dia akan memulihkan engkau. Manasye dan Amon awalnya sama sebagai pribadi yang lalim. Bapak dan anak sama-sama jahat, sama-sama keji, sama-sama lalim. Tapi endingnya berbeda. Endingnya berbeda. Sama-sama mengawali hidup sebagai orang yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan. Namun responnya terhadap Tuhan, itu yang membedakan hidup mereka. Di akhir hidup mereka berbeda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tutup kelas kita malam hari. Jika Amon meneladani hal yang buruk, Amon itu meneladani hal buruk dan merupakan antitesa daripada orang tua. Yesus Kristus justru menjadi teladan bagi kita. Dia memberikan keteladanan yang luar biasa. Dia adalah gambar Allah. Wujud kemuliaan Allah. Seluruh kepenuhan perkenanan Allah ada di dalam Kristus. Berdiam di dalam Kristus. Dia, Yesus Kristus, antitesa daripada Adam yang pertama. Sebagai nenek moyang kita. Seluruh umat manusia ada di dalam Adam. Siapa yang di dalam Adam yang pertama? Dia binasa.
Tetapi siapa di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia mendapat hidup yang kekal. Adam yang pertama di tamannya Allah, Taman Eden, penuh kelimpahan, segala sesuatunya ada, dan jatuh di dalam dosa. Yesus Kristus ada di Taman Getsemani. Dia tidak ada siapa-siapa. Dia hanya dengan Bapaknya. Dia bergumul dan dia mengatakan, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu jadi. Adam yang pertama, bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Dan dia melanggar. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Kristus, dia tidak melanggar. Dia taat sampai mati. Jika Amon sombong, tinggi hati, tidak mau bertobat, melawan Allah, lihatlah Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia orang yang rendah hati. Dia penuh dengan kesederhanaan. Tetapi itulah yang justru memperkaya engkau dan aku. Kemiskinannya memperkaya engkau dan aku. Kelemah lembutannya menguatkan engkau dan aku. Maka saudara-saudara, Kristus harus terus kita pandang. Kristus harus terus kita pegang. Kristus harus kita teladani. Saudara-saudara, di tempat ini saya katakan, dan kemarin saya minggu khotbah juga saya katakan, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kristus dan firman tidak boleh lepas. Kristus dan firman tidak boleh lepas. Firman dan Kristus tidak boleh lepas. Ada gereja yang menekankan Kristus, 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 Kristus. Kasih, kasih, kasih. Tetapi tidak menekankan firman. Cilaka, saudara-saudara. Engkau akan banyak menyeleweng. Karena engkau tidak memperhatikan firman. Tetapi sebaliknya ada gereja menekankan firman, 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 firman. Tidak meneladani Kristus. Engkau menjadi legalis. Engkau menjadi kaku. Engkau menjadi sadis. Engkau menjadi Farisi yang hari ini terjadi. Kadang-kadang orang yang menekankan firman kaku sekali. Tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan firman. Tidak boleh. Ya, saudara-saudara, kita harus sesuai dengan firman. Betul. Firman itu yang utama. Betul, saya juga setuju. Dan kita harus mengutamakan firman. Tapi ketika firman dilepas dengan kehidupan Kristus, saudara akan menjadi legalis-legalis. Saudara menjadi orang-orang ahli-ahli Taurat yang sadis, yang kejam, yang tidak ada kasih. Saudara, saya melihat banyak sekali. Banyak. Tetapi ada gereja yang menekankan Kristus, 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 tapi tidak menekankan firman. Tidak bisa. Kristus dan firman harus. Kristus yang hidup itu sesuai dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Untuk menggenapi, ada menggenapi. Maka ini penting sekali, saudara. Minggu kemarin di minggu khotbah pagi saya tekankan. Di minggu sore saya tekankan lagi. Dan di tempat ini juga saya pernah menekankan, sekarang saya tekankan lagi. Saudara, Kristus dan firman. Firman dan Kristus tidak boleh lepas. Saudara-saudara, saya bertahun-tahun mendapat pikiran, menangkap pikiran. Kita nggak boleh humanis. Humanis itu terlalu humanis, humanis. Bagaimana mungkin, saudara, kita ini human. Kita ini manusia. Bagaimana kita tidak boleh humanis? Humanis tidak tentu sepenuhnya salah. Tidak. Kita harus adakan pendekatan yang humanis. Tetapi Firman mengatakan firman. Betul, saya setuju. Saya juga tidak menyangkali firman itu penting. Kita tidak boleh humanis. Tetapi, saudara-saudara, kalau kita terus firman tidak humanis, bukankah Kristus firman yang jadi manusia? Yesus menjadi manusia. Dan dia meneladankan hidup bagaimana menjadi manusia yang sesuai dengan firman. Saya melihat saudara orang-orang yang hanya menekankan firman, kakunya luar biasa. Kakunya luar biasa. Susah dikasih tahu. Rasa diri paling benar. Rasa diri paling hebat. Rasa diri yang paling superior. Yang sudah tadi kita bahas di poin yang kedua. Tetapi saya juga melihat orang-orang gereja-gereja yang hanya menekankan Kristus, Kristus, kasih. Akhirnya melanggar firman, kompromi dengan firman. Tidak lagi menekankan dan menegakkan kebenaran firman. Yang penting kasih. Akhirnya saudara, firman diabaikan. Tidak bisa.
Dua ini harus kita kerjakan. Sekarang saudara sudah mendengar. Kerjakan. Rendahkan diri. Kristus yang adalah firman jadi manusia. Dia tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya itu. Dia mengkosongkan dirinya, saudara. Dia mengkosongkan dirinya. Menjadi sama seperti engkau dan aku. Yang merendahkan. Bahkan dia sampai mati. Kalau saudara melihat ini, oh betapa indahnya jadi orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Amon menganggap sepi perendahan dari Tuhan. Lihatlah Yesus Kristus. Yang tidak mengerjakan lain kecuali kehendak Bapaknya. Aku tidak lain mengerjakan yang lain kecuali kehendak. Amon memiliki masa pemerintahan yang singkat, yang pendek, tidak ada prestasi apapun. Lihatlah Yesus Kristus. Hidupnya juga singkat, pendek, namun karyanya memperdamaikan engkau dan aku di hadapan. Karyanya yang singkat, karyanya yang pendek, itu membenarkan engkau di hadapan. Musa 120 tahun hidupnya. Mati tua, mati wajar. Abraham 175 tahun, mati tua, mati normal. Saudara sebutkan tokoh-tokoh yang lain di dalam sejarah, orang-orang besar, orang-orang agung di dunia ini. Yang umatnya begitu banyak sampai hari ini. Semuanya mati tua, mati normal, mati wajar. Yesus Kristus singkat dia, cuma 3,5 tahun masa kerja. Dia hidup 33,5 tahun. Umurnya paling pendek, paling muda matinya. Dan matinya tidak wajar. Dia dibunuh. Dia bukan mati yang wajar. Dia bukan mati yang normal. Dia bukan mati tua. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasihnya kepada. Karena kasihnya kepada. Karena kasihnya. Maka saudara-saudara jangan anggap sepi. Jangan anggap sepi. Mari kita merendahkan diri di hadapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah memikirkan dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah kami tidak makin berbuat jahat. Kami tidak makin melakukan kesalahan seperti Amon. Tapi biarlah kami boleh datang. Karena Kristus sudah mati bagi kami. Bolehlah kami datang atas nama Kristus yang membenarkan kami. Kami yang miskin ini sudah diperkaya oleh anugerah-Mu karena Kristus. Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan terus melatih kami, menjaga kami untuk tidak terjebak di dalam tinggi hati kesombongan yang Tuhan benci itu. Tapi kami boleh terus menjaga diri. Hidup di dalam kehendak pimpinan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Dengar sembahyang kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau sampaikan minggu depan kita akan melanjutkan dengan Raja Yosia. Ini merupakan puncak reformasi di dalam kerajaan Yehuda. Ini raja yang terakhir, yang paling baik. Bukan terakhir di dalam kerajaan Yehuda, karena masih ada raja-raja lagi yang pendek, dan nanti kita akan berakhir dengan Raja Sedekia. Itu terakhir dan itu puncak betul-betul kejatuhannya Yehuda, saudara. Dan sejak itu, setelah itu mereka dibuang ke Babel. Ya. Ini minggu depan. Saudara-saudara, jangan lupa terus mengikuti. Pak Ben ada nggak? Pak Ben boleh nggak saya pinjam ini share filenya, share screen untuk saya boleh sharekan satu e-flyer, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan memimpin satu seminar di Kupang. Bagi Bapak Ibu yang ada di Kupang, dan kalau ada bisa bantu untuk sharingkan informasi ini.
Bisa keluar dulu, Pak. Ya. Oke. Saudara bisa sharingkan informasi ini di Kota Kupang, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang di Kota Kupang. Nah, ini saya akan membawakan satu seminar, yaitu mengenai apa itu nilai dan apa itu kebenaran. Bagaimana kita menanamkan sebuah nilai dan menanamkan kebenaran bagi anak-anak kita, bagi jemaat kita. Nah, ini terbuka Tampil untuk screen-nya, Pak? Hah? Belum tampil screen-nya. Oh, Masih belum tampil. banyak thumbnail. Oke. Oke, berarti saya salah. Tunggu. Berarti stop screening dulu, stop presenting. Ya, seminar ini akan diadakan pada waktu nanti Nyepi, saudara ya. Bagaimana Pak Ben? Muncul? Pak Ben, muncul? Ya, sudah. Oke. Ya ini saudara ya. Jadi kelas PIK pengajaran iman Kristen di Kupang ya akan diadakan pada tanggal 22 Maret, itu hari libur tanggal merah, jam 9 ya. Harap ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di Kota Kupang. Lalu selain itu, saudara, saya juga mengadakan satu kelas lagi, yaitu kelas bibliologi, ya, saudara ya. Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu benar? Ya. Mungkin saya ambil dari sini aja. Ini kelas saudara-saudara terbuka hybrid ya, jadi bisa online dan juga bisa hadir. Dan ini ada biaya karena ini bersama dengan kampus, jadi nanti kampus akan memberikan sertifikat gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata program dari saya. Nah ini jadi ada biaya saudara ya. Tapi biayanya 200.000 untuk 6 kali pertemuan. Saya tidak ambil uang ini saudara ya. Tapi saya ini pakai untuk kampus STT Johannes Calvin. Nah, ini akan mulai mulai bulan April, saudara ya. Mulai bulan April setiap Rabu, mulai 5 April. Jadi saudara-saudara yang berminat 6 kali pertemuan bisa online, ya, bisa juga onsite. Alamatnya itu minta maaf, itu ada kekeliruan saudara ya. Untuk masuk mobil masuk dari arah Gatsu Barat, bukan Gatsu Timur. Saya salah ketik itu. Gatsu Barat ya. Bagi saudara yang mau datang di PTM, pertemuan tatap muka. Jadi ini bisa 2 ya. Ini yang bisa saya sampaikan saudara. Jadi silakan nanti kalau ada yang minat e-flyernya, info nanti saya akan sharingkan. Oke. Selanjutnya Pak Ben, kita lanjut dengan informasi yang tadi. Saudara jangan lupa ikutin podcast, ikutin juga YouTube kita, alamatnya di Pelayanan Garam Bali. Bagi Bapak Ibu saudara yang digerakkan untuk berbagian, untuk ambil persembahan, saudara bisa persembahkan di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan. Kalau saudara mau berbagian lewat kami, saudara bisa hubungi kami akan berbagi. Baik, saya akan membuka pertanyaan, sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung bertanya, open mic supaya saya langsung bisa ada kesempatan minum. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung open mic. Saya Pak. Pak, tadi kan bicara mengenai apa pertumbuhan anak-anak Pak ya. Kita sebagai orang tua kalau misalnya seandainya umpama minjem kata-katanya Pak Sundoro, kita sudah mengajarkan sama mereka, sudah memberikan contoh yang ya walaupun nggak seluruhnya baik. ada juga yang jelek dari kita. Tapi kita sudah berusaha melakukan itu. Lalu sampai mereka memutuskan seperti tadilah si Amon beda dengan orang tuanya. Apakah Alkitab juga bicara mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anak yang
yang menyimpang ini, Pak, dalam tanda kutip? Ya, tentu ada tanggung jawab kita ya. Ya, saya juga katakan kepada anak saya, di sini ada anak saya, di sini ada istri saya. Saya katakan juga kepada anak pemuda, saya terus terang kepada mereka. Misalnya ini, dia pacaran dengan yang beda iman. Saya katakan, kamu dititipkan oleh Tuhan kepada kami sebagai orang tua untuk diperkenalkan kepada Kristus pada iman ini. Tapi kalau sampai kamu akhirnya pacaran beda dengan iman dan katakanlah akhirnya menikah, itu keputusanmu dan kita sudah ingatkan kamu terus, ya sudah, itu masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan pribadi. Dan secara teologis, saya juga mempunyai pemikiran bahwa mungkin, saudara, doktrin pilihan itu bukan grosiran, saudara ya. Doktrin pilihan itu personal. Keselamatan itu bukan grosiran. Keselamatan itu personal, pribadi. Jadi engkau sudah ada di dalam lingkungan anugerah, engkau di dalam lingkungan yang Tuhan begitu besar anugerahnya, lalu masih juga memilih yang tidak seiman, bahkan keluar dari iman, yaitu pilihannya dia. Kau bertanggung jawab sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Itu saya tekankan kepada anak-anak saya juga, saya tekankan kepada anak muda. Dan ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya berdoa terus minta anugerah Tuhan akan tetap anak-anak kita ini tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya akan mendidik terus. Tetapi kalau sampai saudara-saudara nggak ini loh, di dalam sejarah itu banyak. Saya punya teman misionaris itu anaknya itu nggak percaya sama Tuhan. Dan dia tinggal dekat rumah saya sini anak. Anaknya sekarang tinggal dengan istri yang nggak jelas itu istrinya atau bukan, nggak jelas. Menikah atau nggak menikah, nggak jelas. Bapaknya misionaris. Bapaknya almarhum, ketuanya WEC untuk Indonesia. WEC itu badan misi yang terkenal. Dan waktu dia ngobrol sama saya, dia mengatakan ini duri saya. World Mission, pendiri World Mission itu anaknya ateis. Karena bapaknya terlalu pergi sebagai misionaris terus. Ya, jadi itu menjadi pelajaran juga bagi saya, bagi kita. Mungkin kita juga ya ada peran kita yang salah gitu, kita pendidikan kita salah mungkin. Tapi secara teologis pertanggungjawaban pribadi anak itu nanti itu masing-masing. Kira-kira begitu. Lain kalau kita tidak mengajarkan, kita tidak berusaha, lalu kita anggap enteng, nah itu lain. Itu sepenuhnya salah kita. Itu kita akan mengambil. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Negara, Pak Kadek, ngiring. Ya, Pak. Tanya sedikit aja tentang hal kesombongan ini, Pak. Dan kalau kurang dengar, Pak. Salam, Pak. Ya. Bisa. Oke. Gini, Pak. Ini tentang kesombongan ya, Pak ya. Kesombongan. Saya kadang-kala sering dipuji-puji gitu karena menginjil bisa. Kadang-kala secara manusia bagaimana caranya supaya kita betul-betul menjaga hati tetap rendah Pak itu. Saya bilang hanya Yesus selalu, woi Pak Kadek hebat bisa menangkan atau ada pemangku yang bertobat. Nah, bagaimana menjaga hati itu tetap di dalam kerendahan hati, Pak? Kadang-kala saya bilang puji Tuhan. Kadang-kala saya jawabnya begini, Pak. Hanya Yesus. Ini karena Yesus. Apakah itu? Kadang-kala dia, wah, dah dipuji. Orang itu tanya, karena Pak Kadek nih, karena Pak Kadek. Nah, itu Pak. Supaya juga saya sebagai hambanya tidak kesombongan, Pak. Sombong itu yang akan membuat saya jatuh nanti gitu. Terima kasih, Pak. Gimana? Ini memang pergumulan kita, hamba-hamba Tuhan sih, Pak Kadek ya. Jadi saya juga mengalami hal yang sama gitu ya.
Tetapi ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita dipuji, sudah nggak usah besar kepala, ya. Tapi sebaliknya gitu, kalau kita ditegur, dicaci maki, dicela juga nggak usah sakit hati, polos aja, gitu ya. Seperti yang tadi, banyak kok orang yang puji-puji khotbah saya itu akhirnya nusuk saya banyak. Saya bertemu tuh sering sekali. Makanya saya kalau dipuji-puji, khotbahmu hebat, saya santai aja, take it easy aja sudah. Oh ya, saya cuma bilang puji Tuhan, itu aja, sudah santai, selesai. Saya enggak mau nikmati, resapi gitu, sudah enggak mau. Sebaliknya ada orang yang kritik khotbah saya, sudah saya juga nggak usah sakit hati, nggak usah sakit hati. Terus difitnah dan lain sebagainya, sudah lah apa, biar aja. Jadi itu memang perlu latihan, Pak, perlu latihan. Ya, jadi itu memang perlu dilatih lah, sama kayak kita lari kan nggak bisa langsung lari maraton gitu kan, kita perlu lari dulu, pertama ngos-ngosan, jengkel, keki gitu ya, tapi lama-lama ya udah tahan banting, nah ayo. Jadi saya sekarang tuh kalau dipuji ya sudah, nggak dipuji ya sudah, dicaci maki, nah tadi gitu. Ya, jadi nggak ada formulanya, teruslah pokoknya fokus hati kita kepada Kristus, ya. Anak saya yang dari Wamena, silakan. Nasri, mau tanya, on-kan dulu mic-nya. Sentuh dulu anak, sentuh dulu, baru kalau pakai HP, baru nanti muncul mic-nya disentuh lah. Nah itu sudah. Bisa ya Pak? Yo, ini sekarang, mari. Oke, Mainkan. terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Ini pertanyaan saya nih yang di bagian pertama tadi, ini yang Yo. saya rasa tersentuh juga karena ini kebanyakan di tempat saya Papua. Yang Bapak bilang yang di bagian ketiga atau keempat itu justru kebanyakan yang membuat kejahatan tuh anak-anak pendeta atau hamba Tuhan. Gitu. Nah ini yang terjadi di tempat saya Bapak, dan memang saya lihat dengan kepala mata saya justru di tempat saya itu anak-anak ketua daerah, anak-anak pendeta yang mereka minum mabuk, ada yang sap rokok, ganja, terus pokoknya di luar dari hal itu lah Bapak. Nah ini pertanyaannya Bapak, ini apakah ini ulahnya dari orang tuanya Bapak mereka yang dari keturunan, atau ini kesalahan dari orang tua dari Bapak dan Ibu nih sampai mereka bisa seperti itu? Sedangkan yang Bapak tadi bilang beda dengan anak-anak bukan anak pendeta begitu. Jadi ini hal apa yang harus dilakukan ini Bapak? Iya. Terima kasih. Ya, memang bisa jadi itu salahnya orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk dengan pelayanan dan tidak memberikan contoh, bisa jadi. Ya. Tetapi yang pastinya secara teologis, bahwa natur manusia berdosa itu ada pada setiap kita. Lepas dia anak pendeta atau tidak. Makanya jangan naif, kalau dia anak pendeta, otomatis gitu ya, otomatis dia bertobat atau dia pasti baik. Belum tentu. Maka kita sebagai orang tua harus menginjili juga anak-anak kita. Kita harus memastikan juga anak kita itu lahir baru, gitu ya. Waktu yang lalu kan saya juga sharing kan itu tentang waktu kita bahas Raja Manasye. Saya singgung itu Hugh Hefner itu pendiri Playboy. Itu anaknya pendeta Metodis. Sekarang dia pendirinya Playboy, itu buku Playboy, buku porno itu. Friedrich Nietzsche itu seorang filsuf ateis. Itu anak pendeta Lutheran dari Jerman. Charles Darwin, penemu teori evolusi, berasal dari keluarga yang sangat mengasihi Tuhan, sangat aktif di gereja. Jadi tidak otomatis. Sebaliknya, saudara-saudara,
Itu Yefta dia hakim-hakim. Di julukannya aja anak perempuan Sundal. Coba, itu gelar yang sangat menyakitkan kan, anak perempuan Sundal, tetapi Tuhan pakai menjadi hambanya, menjadi pemimpin Israel. Jadi anugerah Tuhan berlaku. Maka poinnya adalah bisa saja orang tua itu memberikan teladan yang buruk. Tetapi itu tadi yang saya ingatkan, jangan dianggap otomatis anak itu pasti bertobat, anak itu pasti baik-baik saja. Kira-kira begitu ya. Jadi kita perlu juga menginjili, kita perlu memastikan bahwa anak kita itu lahir. Ya, anak begitu. Ya, terima kasih Bapak. Wah. Yo, wah. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudara? Kalau tidak ada, saya akhiri malam hari ini. Tadi 33 terakhir, sekarang sudah 28. Pak Yakob, aman? Pak Guan, aman? Pak Tri, mau tanya? Iya, Pak. Boleh? Halo, Silakan, Pak. Iya. Mau tanya, saya ini beberapa tahun yang lalu, waktu di tempat saya itu ada pendeta baru. Ya. Nah, ya karena pendeta baru sehingga ya khotbahnya agak muter-muter gitu, Pak. Muter-muter main-main gitu. Ya. Nah, kebetulan saya waktu itu juga sudah penetua, sudah ngasih renungan, pelayanan ke wilayah-wilayah gitu, secara intensif lah gitu. Sehingga saya mengenal betul bagaimana cara menyampaikan renungan itu. Sehingga pada suatu saat saya ingin ketemu dia, maksud saya itu mau ngajak ini loh caranya yang yang praktis, yang simple, yang mengena gitu. Tapi dia nggak mau, dia menolak gitu. Dia nggak menolak, tetap aja gitu. Akhirnya saya kesel ya, waduh, jadi saya enggan, tapi jadinya saya korban sendiri. Kalau dia yang khotbah, wah saya ngantuk berat gitu, wah kacau ini saya ini, saya tuh, lu tolong Tuhan, saya kok jadi nggak karuan begini, saya gitu, nggak sejahtera saya gitu. Itu bagaimana Pak Sundoro? Ya. Caranya? Saya bisa memahami itu, tapi yang Bapak lakukan sudah benar. Ya, kita sebagai yang tua, kita sebagai orang yang juga mencintai hamba Tuhan, kita ingetin terus kita panggil dia. Gitu. Nah, persoalan sekarang dia tidak mau terima, ya sudah, Pak sudah menjalankan bagiannya Bapak. Gitu ya. Jadi tahap itu Pak sudah. Nah, sekarang menjadi tantangan. Tantangannya di Bapak adalah yaitu tadi, waktu dengar khotbahnya dia ngantuk, muter-muter begitu ya. Iya. Nah itu saya juga ngalami Pak. Iya. Tapi saya terus berusaha, saya terus minta Tuhan anugerah. Saya bilang, iya. Tuhan mau ngomong apa ini? Tuhan mau ngomong apa ini? Di orang yang bikin ngantuk ini Tuhan mau ngomong apa? Saya belajar merendahkan diri kita, diri di hadapan Tuhan ini seperti itu. Kadang-kadang gemes, kecuali kalau dia khotbahnya ngawur Pak ya, terus menyeleweng, wah saya memang nggak bisa. Ini menyesatkan jemaat, nah, gitu ya. Tapi saya belum pernah ya men-stop pendeta itu, stop turun mimbar, saya nggak pernah, belum pernah. Dan moga-moga tidak ya, moga-moga tidak. Karena itu juga tidak baik. Itu bisa jadi batu sandungan buat jemaat yang lemah. Tetapi kalau dia selesai khotbah, saya datengin, saya tegur, saya pernah. Begitu. Kamu nggak benar ini, khotbahmu nggak benar. Khotbahmu ini kamu terlalu tendensius, kamu personal, ini nggak baik. Saya pernah kali-kali kepada pengkhotbah muda itu. Itu sih Pak. Jadi memang tidak gampang ya. Kita kalau sudah yang belajar, apalagi yang sudah pernah melayani, lalu dengar khotbah. Makanya saya sangat menghargai. Ini ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada pendeta di sini yang masih mau dengar, mau ikut kelas PIK ini. Saya sangat hormat sekali. Saya sama angkat topi. Gitu. Saya bersyukur sama Tuhan untuk hati yang luas. Kira-kira seperti itu, Pak Tri. Iya.
Makasih Pak Sun. Iya, iya. Iya. Oke. Yuk Pak Sun. Pak Sun. Yuk, Pak Guan, silakan. Putri, Saya sebentar ya. melihat, Baik. Silakan, Pak saya Guan. merasakan tuh begini Pak Sun, dari banyaknya hamba-hamba Tuhan, anaknya nakal, keluar dari jalur yang diharapkan, begitu ya. Saya sendiri juga merasakan ketika banyaknya firman Tuhan itu istilah bahasa Jawanya itu blenger. Jadi kalau kita tuh jarang mendengar ya Pak ya, rasanya betul-betul kelaparan gitu Pak. Kepengen dengar yang betul-betul firman Tuhan. Tetapi kalau kita memang terlalu sering bahkan merasa, waduh firman Tuhan ini sulit sekali gitu ya. Mana mungkin saya bisa menjalankannya. Nah ini membuat kita memang jadi apa ya Pak? Sombong rohani. Kenapa? Sombong rohani itu. Oh itu sombong rohani ya Pak? Iya, itu yang tadi saya uraikan, Pak. Kita hati-hati. Kadang-kadang kita Benar, merasa, Pak. Jadi apalagi nih, banyak sekali yang harus kita itu lakukan itu, maksudnya. betul. Harus kita turuti itu banyak. Saya sering kali bawa ke gereja itu waktu ketika pulang, saya rasan-rasan omong-omong sama teman tuh mengatakan, ini tuh kok sulit sih, jadi kayak down begitu, Pak. Perasaan ini nggak terjangkau lagi begitu. Itu udah. Itu tadi Pak, yang pertama tadi saya sudah uraikan ya. Kadang-kadang kita punya doktrin yang benar itu bisa menjebak kita dalam kesombongan, Pak. Lalu menganggap yang lain itu nggak benar gitu. Padahal kita baru tahu sedikit itu. Baru tahu sedikit. Yang pertama. Yang kedua, itu tadi yang saya bilang. Kristus dan firman nggak boleh dilepas, Pak. Kalau kita Kristus menekankan dan firman. Iya. Kalau kita menekankan hidup Kristus, Kristus, tanpa mengkaitkan dengan firman, kita menjadi orang yang akhirnya sangat kompromi dan mengabaikan prinsip kebenaran firman. Tapi kalau kita menekankan firman kok tidak melihat hidupnya Kristus, kita jadi legalis. Sadis, kejam. Itu yang tadi Pak akhirnya ngomong, mana mungkin bisa. Itu Pak. Mana mungkin bisa. Jadi itu yang sering saya sekarang saya juga tekankan di tempat ini, saya tekankan di hari Minggu itu, di jemaat di Singaraja maupun jemaat yang saya pimpin, bahwa Kristus dan firman ini dua yang tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Saudara-saudara kita itu, saya sebut ya. Saudara kita Katolik itu ya, menekankan kehidupan Kristus gitu. Tapi dia tidak pusing dengan firman. Tidak pusing dengan firman. Yang penting seperti Kristus mengasihi. Dia tidak pentingkan Kristus. Tidak pentingkan firman. Sebaliknya, saudara. Gereja yang hari itu Protestan itu tekankan firman. Hatinya tuh beku sekali. Tidak ada kasih. Bahkan saya melihat lebih sadis daripada dunia sekuler yang tidak percaya Tuhan. Lebih sadis. Saya mengalami. Jadi saudara-saudara, itu tidak gampang. Ada lagi gereja yang saudara-saudara kita sekarang tuh, menekankan Kristus yang mengasihi, tapi dia nggak peduli firman lagi. Dia nggak peduli, ini benar atau nggak benar, ini nggak benar. Akhirnya dia mengalami Kristus yang lain dan roh yang lain, Injil yang lain. Itu di dalam 2 Korintus. Bahaya sekali. Karena dia nggak pusing firman. Akhirnya ada Kristus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, dia tidak sadar. Itu Kristus yang palsu. Gitu, Pak. Sebaliknya ada saudara-saudara kita yang Pak Guan tahu, saya tahu juga, firmannya tuh hebat, Pak, hebat. Hal yang satu bisa dikupas, dibongkar, hebat.
tetapi prakteknya 0-0, 0-0, omong kosong. Ngomong penginjilan, saya pernah nantang, kapan kamu penginjilan? Saya mau ikut. Saya mau belajar. Nah, tapi kalimat ini juga sombong. Kalimat yang saya keluarkan ini pun sombong. Oh, Sundoro, kamu penginjilan ya? Yuk, gitu. Ini sombong juga. Makanya kadang-kadang kita mesti harus waspada. Kita mesti kira-kira seperti itu. Jadi, Iya Pak Sun. tak gampang, Pak. Iya. Tak gampang. Nah, yang angel Pak tadi itu ya sulit berarti memang Pak. Makanya itu sulit. Saya kan sudah bilang tadi sulit. Iya, memang. Itu mampu, Pak. Kalau kita betul-betul imbang balance, kita minta anugerah Tuhan. Saya mampu. Saya yakin kita mampu, Pak. Dimampukan oleh Tuhan. Nah, yang Bapak Sun maksudkan Kristus itu adalah humanisme tadi itu atau apa? Iya, jadi dia hanya menekankan kehidupan Kristus, akhirnya menekankan kemanusiaannya Humanism. Kristus saja, humanisme. Tetapi humanisme itu sendiri nggak salah loh, Pak. Kita ini Iya. human. Humanisme kan maksudnya berbuat baik, menolong sesama, kan itu artinya kan Pak? Persis secara teologi, betul. Bukan secara filsafat. Gitu. Betul itu, Pak, betul. Iya. Iya, ya itu, Terus Pak. yang firmannya yang mana kalau gitu Pak? Kan itu. Oh, teologinya, doktrinnya. Doktrinnya? Iya, doktrinnya. Jadi kehidupan Kristus itu kan, lihat itu Kristus ya, kan selalu sesuai dengan yang dinubuatkan, sesuai dengan yang tertulis. Sebenarnya, jadi kehidupan Kristus itu nggak lepas dari yang tertulis. Jadi prinsipnya nggak boleh lepas. Jadi doktrin dan kehidupan Kristus itu harus betul-betul blend di dalam hidup kita. Nah, itu. Nah, istilahnya cuma gini loh, Pak. Lebih jelasnya menurut kesimpulan saya. Jadi kita itu belajar firman Tuhan, tetapi dalam arti aplikasi dalam kehidupan itu kita menolong, punya hati terhadap sesama. Maksudnya begitu. Persis. Oh, persis, Pak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan firman. Itu, Pak. Iya. Bukan Ini berdasarkan baru jelas. itu. Oke, Baik. terima kasih Bapak Sun. Ya, Putri, monggo, Putri, minta maaf, ngantri. Ya, Putri, Pak ya. Sun. Ya. Ya, Terima sedikit kasih saja saya. Pak Sun. Selamat malam. Oh, iya, Bu. Ya, ini ya, terima kasih. Saya ini bersyukur Pak Oh, oke. sama Tuhan. Ya. Kan hamba Tuhan tuh enggak ada pensiun. Ya. Bagaimanapun. Nah, dalam keadaan seperti ini, Ya. kepintaran kan harus. Betul. Kadang-kadang kalau saya tugas tuh kadang-kadang ada ketakutan. Takut bagaimana? Tapi saya puji Tuhan, saya punya anak, jadi saya tanya bagaimana mama gini benar. Terus bagaimana? Terus puji Tuhan anak saya mau ngomongi, iya mah, enggak zamannya mama sekarang zaman ini. Jadi sampaikan apa yang mama baca di dalam Alkitab itu. Sampai saya baca Alkitab komentar itu, saya juga baca di situ. Terus ya pokok mama terus baca enggak apa-apa. Terus gak usah niru pengertian yang lain-lain, minta aja sama Tuhan. Tuh disitulah saya menerima kekuatan dan sampai saat ini ya apa yang Tuhan tugaskan saya tetap sampai saat ini. Juga terima kasih saya dapat mengikuti pelajaran-pelajaran dari Pak Sun. Ini hanyalah kasih kemurahan Tuhan. Saya bisa mampu Pak, karena saya ini masih muda sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ibu Pendeta Yeni Setiawati melayani di Tulung Agung, saudara, dengan jemaat dari gereja GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Saya pernah melayani di tempat beliau, saya pernah dikasih kesempatan. Beliau ini melayani dari tahun berapa, Bu?
tahun kalau di Tulungagung mulai 71. Tuh, saudara, dari tahun 71. Tekanan dari masyarakat, pernah dikasih kotoran manusia dan lain sebagainya, tapi beliau masih bertahan, dan saudara-saudara, Tuhan terus jaga. Beliau masih setia, makanya beliau ini paling rajin juga, saudara, ikut kelas PIK ini. Ya, walaupun Pak Sun, Putri tadi tanya, Pak Sun. Ya, oke. Saya Putri, mau kasih Putri itu, tanya itu. dulu. Ya. Jadi, saudara-saudara, ini Bu Yeni menjadi teladan juga ya, Pak. Terima kasih, Ibu Yeni. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Putri, silakan mau tanya, monggo. Putri. Saya, Pak Sun, sedikit saya menambahkan, Ya. Pak Sun, ini tadi Pak Sun banyak juga contoh-contoh yang kesombongan rohani. Saya menyambung pertanyaan dari yang mendahului tadi ya Pak Sun. Pak Sun tadi sampaikan kan kesombongan itu banyak berbagai bentuk, bisa pencapaian, kemampuan, prestasi, usaha, kepintaran dan sebagainya. Jadi seringkali yang kita rasakan itu kan tanpa disadari, jadi tipis sekali Pak Sun. Bagaimana kontrol kita? Kalau kita itu sebenarnya sudah masuk dalam kesombongan tanpa disadari, itu loh Pak Sun. Ngeremnya itu bagaimana Pak Sun? Kontrolnya Pak Sun? Ngeremnya Roh Kudus. Ngeremnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengingatkan dalam diri kita, langsung cepat berhenti, Bu. Cepat berhenti, cepat stop. Kayak tadi kan saya juga ngomong itu, Bu. Aduh, ini kan sombong, kalimat ini sombong juga. Gitu. Iya. Ya, jadi saya kadang-kadang juga begitu kok, Bu. Jadi begitu sadar langsung berhenti, Bu. Wes, enggak mau lagi, Wes. Jadi memang berarti harus peka Pak Sun ya, harus peka dengan Roh Kudus itu Pak Sun ya. Iya, itu latihan, Bu. Latihan kepekaan itu. Wes, kalau Tuhan sudah ingatkan jangan dilanjutin, sudah jangan diterusin. Tapi kan kadang-kadang waktu kita ngobrol, kita kan dikompor-komporin, dipanasin, kita akhirnya nggak sadar juga. Akhirnya, akhirnya kita bergairah. Iya, betul. Iya, betul. Gitu harus sih. latihan ya, harus latihan kepekaan. Betul. Jadi, iya. kerendahan hati itu juga bukan terus sikapnya yang lemah lembut, gemulai, enggak. Hati-hati. Itu kerendahan hati itu, keminderan itu sama loh, Bu. Di dalam dunia filsafat itu juga diakui, Bu. Di dalam dunia psikologi juga diakui. Bahwa minder sama sombong itu satu koin dua sisi. Orang kalau yang minder merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong saya. Tetapi orang yang sombong kebalik. Saya tidak perlu Tuhan menolong saya. Itu. Jadi saudara dan saya tidak boleh minder juga. Tapi tidak boleh sombong. Nah ini tidak gampang. Itu perlu latihan. Perlu sparring dulu. Kadang gagal. Oh iya ya, sadar. Oh iya, tidak boleh lagi. Lain kali sadar lagi. Ya. Terima kasih Pak Sun. Terima kasih. Ya. Ini Ibu Tri ini juga nggak gampang. Ini posisinya Ibu Tri, saudara. Ibu Tri ini kalau Bapak Ibu tahu, ini beliau ini juga orang yang mengerti hukum, ahli hukum gitu ya, saudara ya. Di Bali cukup pernah menjabat satu jabatan yang cukup tinggi ya. Dan saya yakin ini juga tidak gampang bagi Ibu Tri ya, Bu ya. Tapi Ibu Tri ini juga sama, saudara. Kalau ikut kelas saya tuh udah tulis itu sama Bu Erlina itu tulis itu terus nulis itu, wah ditulis cewatet. Padahal kalau lewat prestasinya itu Ibu Tri ini jauh lebih tinggi daripada saya, saudara. Enggak juga Pak Sun. Pak Sun merendahkan diri. Memang rendah, Bu, bukan merendah. Memang rendah saya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih sudah bersama-sama diskusi ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan beranugerah atas kita sekalian. Oke. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita akhiri pertemuan kita. Di sini ada rekan saya, sahabat saya, Pak Yan Pikulima. Pak Yan Pikulima, hadirkah?
bolehkah memimpin dan menutup kita di dalam doa, Pak Yan, untuk pertemuan kita malam ini? Baik. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenal firman dan kebenaran yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan terus ingatkan kami, tegur kami, karena kelemahan kami sebagai manusia berdosa yang harus Tuhan ingatkan, sehingga kesombongan itu yang selalu mengganggu kami, menjadikan kami orang-orang yang selalu ingin dipuji-puji. Tapi anugerah-Mu yang begitu besar, Roh-Mu yang kudus yang Kau telah berikan bagi kami, yang senantiasa mengingatkan kami, sehingga kami tidak terjatuh oleh segala hal yang mengganggu kami. Kami bersyukur penyertaan dan pemeliharaan yang masih Kau sediakan bagi kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan menikmati istirahat kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih hambanya untuk doa yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah ikut mengikuti kelas kita pada malam hari.